Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan untuk mempelajari unsur-unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan apa saja yang terdapat pada teks anekdot. Nah, kemarin sudah Ibu kasih tahu, coba cari tahu dulu deh teks anekdot itu seperti apa. Yang pertama, nah ini coba dibaca sebentar aja di pause atau di pause ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks anekdot yang pertama. Nah, kalau diamati, teks anekdot ini apa ya anak-anak bentuknya? Yes, bentuknya berupa teks dialog. Nah, dalam teks dialog itu terdapat unsur-unsur yang harus terdapat di dalamnya atau harus yang memenuhi. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam dialog, Ibu? Nah, tadi sudah kalian lihat salah satu contoh dari teks anekdot. Lalu apa yang bisa kita temukan? Yang pertama adalah yang tadi kita baca itu adalah jenis teks dialog dalam bentuk, ulangi, teks anekdot dalam bentuk dialog. Nah, dalam dialog ini terdapat yang namanya kalimat langsung. Kalian sudah pernah belajar loh sebenarnya kalimat langsung di SMP, bahkan sering sekali. Nah, dinamakan kalimat langsung jika kalimat tersebut mengandung pernyataan. Nah, karena ini kita membahas spesifik dalam bentuk dialog, kalimat ini merupakan pernyataan tokoh yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Oke, itu yang pertama, harus dengan tanda petik. Lalu yang kedua, untuk huruf awal setelah tanda petik itu harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, diingat-ingat. Dan yang ketiga, antara pembicara, orangnya nih, dengan pernyataannya dipisah dengan titik 2. Nah, ini harusnya Ibu udah kasih contohnya nih ya. Jadi ini adalah tokohnya. Tadi setelah tokoh diberikan titik 2, setelah itu diawali dengan tanda petik untuk menunjukkan bahwa ini kalimat langsung. Dan setelah tanda petik yang pertama untuk pembuka, tanda petik pembuka harus diawali dengan huruf kapital. Oke, note, dicek. Untuk kalimat langsung dalam bentuk teks dialog. Lalu Ibu, yang kedua nih, coba diamati lagi, pause sebentar, dibaca. Ayo, kalau sudah di pause, udah dibaca, ini yang kita temukan dalam bentuk apa anak-anak kira-kira teks anekdotnya. Ada di sini ya. Ini dalam bentuk narasi. Nah, perbedaannya mencolok. Kalau yang dalam bentuk dialog ada tokoh dan langsung tanda titik 2. Nah, ketika narasi itu diceritakan dalam bentuk ya bisa seperti tulisan cerita pendek atau novel. Nah, apa yang bisa kita temukan di sini? Coba diamati di sini. Tetap ada ya namanya kalimat langsung ya. Nah, apa nih bisa kita pelajari kalimat langsung dalam bentuk teks narasi? Untuk kalimat langsung dari bentuk yang narasi ini yang perlu dinotis adalah tidak adanya penggunaan tanda titik 2. Ya iyalah Bu, udah kelihatan sekali gitu kan. Nah, ingat-ingat lagi unsurnya teks anekdot itu harus mengandung unsur lucu. Nah, ini untuk jenis kalimat langsungnya. Untuk selanjutnya, apalagi nih yang bisa kita amati dan kita temukan dari teks dialog yang tadi sudah kalian baca? Iya, bahwasanya dalam teks teks anekdot itu, bukan teks dialog ya, itu adalah kebanyakan menyatakan peristiwa dalam bentuk masa lampau. Nah, apa nih yang menjadi penanda bahwa teks ini terdapat kalimat dalam bentuk peristiwa masa lampau? Ini dia contoh-contohnya. Jadi kalau ada kalimat pada zaman dahulu di suatu hari, pada saat itu, satu waktu, nah itu adalah beberapa contoh dari peristiwa masa lampau. Selain daripada itu apalagi kira-kira Bu? Nah ini Bu tulisin sebentar. Oke, ini dia ya contoh-contoh lain dari penanda peristiwa masa lampau beberapa saat yang lalu kemarin hingga pada masa itu. Ibu yakin sudah pernah sering mendengar, cuman oh ini toh ternyata peristiwa masa lampau, kalimat peristiwa masa lampau. Oke. Nah untuk selanjutnya ini Ibu sering banget ya kalau waktu kemarin kita belajar offline selalu ngomong retoris. Nah terus ada yang belum tahu tuh waktu itu retoris apa Bu? Akhirnya ketemu juga dengan retoris ya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat retoris itu apa sih Bu? Kalimat retoris adalah sebuah kalimat yang dalam bentuk kalimat tanya, bukan tanda tanya ya, kalau tanda tanya ya tanda tanya. Dia adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban atas pernyataannya tadi anak-anak. Kenapa tidak perlu jawaban Bu?
Karena secara umum orang-orang itu sudah tahu, sudah pasti jawabannya, tidak perlu untuk dijawab lagi. Atau bahkan tidak perlu untuk ditanyakan lagi. Oke? Jadi kalau Bu, tugasnya harus dikerjakan, nah retoris. Bu, apalagi ya contoh lain dari kalimat retoris, Bu? Nih, yang lain. Kalau dalam hidup, apakah kamu ingin bahagia? Ya siapa lagi yang gak pengen bahagia? Siapa yang ingin masuk surga? Semuanya dong. Apakah kamu punya hati? Nah, ini untuk orang-orang yang tidak punya hati perlu ditanya dengan hal gini ya. Oke, ini tuh adalah kalimat retoris. Gue harap sudah ada gambaran dengan kalimat retoris. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah konjungsi temporal anak-anak. Jadi beberapa waktu lalu kita sudah belajar mengenal dalam bentuk-bentuk konjungsi itu apa aja sih. Nah, salah satunya adalah temporal. Temporal ini adalah berupa kata hubung yang menandai keterangan waktu anak-anak. Keterangan waktu ini contohnya apa aja, Bu? Nah, anak-anak, ini dia adalah contoh-contoh dari konjungsi temporal yang Ibu maksud. Sudah sering menggunakan kan? Ada kata lalu, kemudian, sebelumnya, selanjutnya. Nah, konjungsi ini digunakan untuk menjalin keterpaduan antar satu kalimat dengan kalimat yang lain. Oke? Nah, kalau ditulis dalam bentuk contoh seperti apa, Bu? Nah, ini contohnya saat bla bla bla. Jadi konjungsi itu bisa letaknya di awal atau di tengah ya. Selalu diperhatikan juga bagaimana penulisan tanda baca untuk menghubungkan dua kalimat atau sebelum konjungsinya. Setelah ini dalam rangkuman kalian, Ibu mau kalian membuat 2 contoh dari penggunaan konjungsi temporal dalam kalimat ya. Jadi kalau kemarin udah proyeknya selama 2 minggu ke depan, berarti tinggal seminggu lagi. Coba kasih tahu Ibu dalam kolom komentar juga dalam bentuk rangkuman video hari ini dari konjungsi temporal yang kalian buat atau gunakan. Setelah ini akan ada video kedua, pastikan dicek. Ibu akan cek dua-duanya sebagai presensi juga. Pastikan kalian meninggalkan komentar dalam videonya.